Welcome to Dharma Autodidact. Belajar bahasa Inggris asik dan menyenangkan. Belajar bahasa Inggris asik dan menyenangkan bersama Dharma Autodidact. Pada video pertama kali ini, sebenarnya tujuannya saya buat channel ini untuk adik-adik kami yang sedang mempelajari bahasa Inggris di Ma'had Madinatuddin Abu Salam. Dan selanjutnya untuk siapa saja yang mau mempelajari bahasa Inggris. Ada yang bertanya, Kak Dharma, dari mana start pertama kali saya belajar bahasa Inggris gitu? Nah, saya sudah mencoba membuat seperti kurikulum atau materi yang insya Allah kita belajar step by step, runut sampai mudah-mudahan rencana kita tersampaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali pertama sekali kita pelajari tentang kata ganti orang. Apa sih kata ganti orang? Kata ganti orang atau istilah lain dalam bahasa Inggris itu pronouns, ya. Baik. Kata ganti orang yang pertama I, kita sering mendengar I. Kemudian ada we, ada you, ada they, ada he, she, dan it. Nah, ini kata ganti orang yang digunakan pada subjek. Tentu kita semua sudah tahu subjek itu apa sih? Nah, subjek itu adalah pelaku. Apa arti daripada I? Saya. Kemudian arti we, kami atau kita, you, kamu atau kalian, they, mereka, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, adapun it untuk dia, benda, dan juga dapat digunakan untuk binatang, ya. Nah, selanjutnya pronouns ini juga digunakan di tempatnya objek. Nah, I, dia berubah jadi me pada objeknya. Kemudian untuk we berubah jadi us. Adapun you juga sama, dia tidak ada perubahan. Kemudian untuk they berubah menjadi them. Kemudian he berubah jadi him. Kemudian she berubah menjadi her. Kemudian it berubah, tidak berubah, dia tetap it, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, kita gunakan I sebagai subjek, yaitu I go to market. Artinya saya pergi ke pasar. Nah, selanjutnya kita gunakan kata ganti orang we, ya. Kita gunakan dia di objek, maka kalimatnya seperti ini, give it to us. Berikan itu untuk kami atau untuk kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu you atau kamu. Kita gunakan di contohnya you buy a book. Kamu membeli sebuah buku. Ini subjeknya. Kalau ini objeknya. Selanjutnya kata subjek they, kita buat kalimat menjadi objek, yaitu I learn English with them. Saya belajar bahasa Inggris bersama mereka. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan seperti ini. Contoh ini give it to we, nggak boleh. Nah, karena bahasa Inggris memang seperti itu aturannya. Jadi kalau untuk objek, kita gunakan sebagaimana yang sudah menjadi aturan, yaitu us. We berubah menjadi us. Jadi kita buat kalimatnya give it to us.
berikan itu untuk kami. Tidak boleh kita gunakan give it to we. Tidak boleh. Nah, selanjutnya kita gunakan subjek he atau dia. He teaches English. Nah, ini kurang hanya di sini ya. Dia mengajar bahasa Inggris. Nah, selanjutnya untuk contoh she, ya, kita gunakan objeknya they care of her. They care of her. Nah, mereka peduli terhadapnya atau mereka peduli kepadanya. Nah, they ini merupakan subjek daripada mereka. Adapun her ini adalah objek daripada she. Nah, selanjutnya untuk contoh it, is it a cat? Is it a cat? Apakah ia kucing? Ini kita gunakan untuk binatang, ya. Apakah dia kucing? Nah, beginilah kira-kira subjek dan objek kata ganti orang yang kita gunakan di dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan dimengerti ya. Nah, untuk selanjutnya ada possessive adjective. Nah, apa possessive adjective ini? Ini adalah kepemilikan ya. Nah, ada my, ada our, ada your, ada their, kemudian ada his, kemudian ada her, kemudian yang terakhir it. Nah, apa artinya? Nah, my ini kepunyaan saya, ya. Akan tetapi dia nanti diikuti kata bendanya. Kemudian our artinya milik kami atau milik kita. Kemudian your milik kamu atau milik kalian. Kemudian their milik mereka. His milik dia untuk laki-laki. Her milik dia untuk perempuan. Kemudian it milik dia benda atau binatang. Baik, kita buat contoh. This is my book. Jadi my ini diikuti oleh kata benda ini. This is my book. Ini adalah buku saya atau ini buku saya. Nah, contoh yang kedua. This is our house. Ini adalah atau ini rumah kami. Is this your book? Apakah ini buku kamu atau buku kalian? Selanjutnya, that is their book. Itu adalah buku mereka. Nah, selanjutnya, untuk contoh his, milik dia laki-laki. Did you see his shoes? Did you see his shoes? Nah, apakah kamu melihat sepatunya? Dia laki-laki. Selanjutnya, contoh untuk her, kepemilikan perempuan. I found her bag. I found her bag. Saya menemukan tasnya perempuan. Selanjutnya, untuk contoh it. The cat, its tail is long. Kucing, ekornya panjang. Kucing itu ekornya panjang. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik sekalian. Nah, tidak hanya di situ, berlanjut ke halaman berikutnya. Nah, ada possessive pronouns. Apa itu possessive pronoun? Mine, ada ours, ada yours, ada theirs, ada juga his, hers. Nah, artinya mine milik saya, seperti tadi juga, tetapi peletakan atau penggunaan badan kalimat agak sedikit berbeda. Kemudian ours milik kami atau milik kita. Kemudian yours milik kamu atau milik kalian. Kemudian theirs milik mereka. Selanjutnya his milik dia yang laki-laki. Kemudian hers milik dia perempuan. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, mind.
milik saya. Di dalam kalimatnya dia terletak pada akhir ya. Untuk di sini saja. This is your pencil and that is mine. Ini adalah pensil kamu dan itu adalah milikku. Nah, pensilku maksudnya. Contoh yang kedua, ours, milik kami atau milik kita. That is her book. This is yours. This is ours. Nah, that is her book. This is ours. Ini adalah itu adalah buku dia perempuan, ya. This is, ini adalah punya kami atau buku kami. That is her book, this is ours. Nah, bisa dipakai N di sini, ya. That is her books and this is ours. Oke, berlanjut ke contoh berikutnya yaitu yours. This is yours. Ini adalah milikmu. And my books over there. Dan buku saya di sana atau sebelah sana. Ini yours ini menunjukkan bukunya dia atau bukunya kamu di sini ya, milik kamu. Ini milik kamu dan buku saya sebelah sana gitu kira-kira. Selanjutnya untuk contoh theirs, milik mereka. Nah, that is my house. Itu adalah rumah saya. And that is theirs. Dan itu adalah rumah mereka. Nah, baik, lanjut ke contoh berikutnya, his, yaitu milik dia laki-laki. This my phone. Harusnya ada is ya. This is my phone. And that is his. Ini adalah ponselku atau HP-ku. Dan itu adalah miliknya atau punya dia, laki-laki. Selanjutnya yang terakhir contoh hers atau kepemilikan dia perempuan. This is my bag. Ini adalah tasku. And that is hers. Dan itu adalah miliknya atau tasnya. Baik, berlanjut ke layar berikutnya, yaitu reflective adjective. Nah, sorry ini agak salah tertulisnya. Ada myself, ada ourself, ada yourself, ada themselves, kemudian ada himself, ada herself. Oke. Oh ya, satu lagi ada itself. Nah, artinya apa? Nah, myself, saya sendiri atau diri saya, bisa juga. Kemudian ourselves, kami atau kita sendiri, atau diri kita atau diri kami, bisa juga. Kemudian yourself, artinya kamu atau kalian sendiri, atau diri kalian atau diri kamu. Selanjutnya themselves, mereka sendiri atau diri mereka. Kemudian himself, artinya dia sendiri atau dirinya sendiri, diri dia sendiri. Kemudian herself, dia sendiri. Untuk perempuan ya, ini perempuan, ini untuk laki-laki. Kemudian selanjutnya itself, dia sendiri, ya, untuk benda dan atau untuk binatang. Masuk ke contoh untuk myself, ya, saya sendiri atau diri saya, gitu. Bisa juga I enjoy myself. Saya enjoy dengan diri saya, gitulah. Saya senang atau saya menikmati dengan diri sendiri loh. I enjoy myself. Selanjutnya he built a house to ourselves. Dia membangun atau mendirikan sebuah rumah untuk diri kami atau untuk kami, bisa juga. Kemudian yourself. I say to yourself about that. Saya katakan untuk dirimu, untuk diri kalian tentang itu. Selanjutnya themselves, they heard it themselves.
mereka menyakiti atau melukai dirinya sendiri. Selanjutnya himself, Badu, kan untuk laki-laki nih. Badu, he himself brings a big box. Nah, ini tidak ada ya. By ini tidak ada ini. Nah, Badu, dia sendiri membawa box atau kotak yang besar. Nah, ini by ini tidak ada ya. Selanjutnya herself, dia perempuan. I take care of herself. I take care of herself. Saya peduli dengannya, dengan dirinya, bisa juga. Selanjutnya untuk itself, the cat it hurt itself when it fought. Kucing itu menyakiti atau melukai dirinya ketika ia berantem atau berkelahi. Nah, sekian sekilas pembelajaran tentang pronoun atau kata ganti orang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian atau siapa saja yang sedang mempelajari bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih. Belajar bahasa Inggris asik dan menyenangkan bersama Dharma Autodidact.